Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah mimpi, ya. Yang kita tahu mimpi tidak boleh dijadikan sebagai dalil, ya. Mimpi hanyalah dikatakan sebagai isti'nas, penguat, ya. Adapun mimpi sebagai dalil yang baru, maka ini bukanlah metode ahli sunnah wal jamaah, ya. Ahli sunnah wal jamaah membatasi pendalilan mereka dengan Al-Quran dan sunnah, kemudian ijma', ya. Kemudian qiyas, ya. Ini diantara pendalilan ahli sunnah. Tidak ada dalam buku-buku usul fikih, ya. Dalam buku-buku ahli sunnah bahwasanya mimpi merupakan dalil, ya. Tidak ada, ya. Kalau mimpi sebagai penguat mungkin, ya, tapi untuk sebagai dalil dalam beramal maka tidak ada disebutkan dalam buku-buku ahli sunnah. Yang menjadikan mimpi sebagai dalil adalah sebagian kaum sufiyah yang mereka menganggap bahwasanya mimpi adalah suatu dalil untuk melaksanakan suatu kegiatan, ya. Kita tahu bahwasanya para ulama Syafi'iyah mereka mengingkari hal ini, yaitu menjadikan mimpi sebagai dalil, bahkan jika mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mimpi bertemu dengan Nabi SAW adalah suatu hal yang sangat mungkin, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa meniruku. Ya, dalam riwayat yang lain, fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, syaitan tidak bisa mengkhayalkan menjadi diriku. Demikian juga dalam riwayat yang lain, inna syaitan la yatara'a bi, syaitan tidak bisa menampakkan dirinya dengan rupaku, ya. Ini datang tiga lafaz, la yatamatsalu bi, tidak bisa meniruku, la yatara'a bi, tidak bisa menampakkan seperti diriku, la yatakhayyalu bi, tidak dapat menghayalkan menjadi diriku. Jadi hingga barang siapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat Rasulullah SAW. Hanya saja disyaratkan untuk mengetahui dia telah melihat Nabi atau tidak, bahwasanya yang dia lihat benar-benar adalah sesuai dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Sirin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ibnu Sirin berkata, "Idza ra'ahu fi suratihi", yaitu jika dia melihat Nabi benar-benar dalam bentuk rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena bisa jadi dia melihat sesuatu dalam mimpinya yang mengaku sebagai Nabi, ya, tapi ternyata bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Muhammad bin Sirin, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwasanya idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang cerita saya melihat Nabi dalam mimpi, maka Ibnu Sirin berkata, sifli ladzi ra'aitahu, ya, jelaskan kepadaku apa yang kau lihat. Jelaskan kepadaku apa yang kau lihat. Fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifu qala lam tarah. Kalau ternyata dia sifatkan apa yang dilihat dalam mimpi tidak sesuai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Sirin berkata, lam tarah, sungguhnya kau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang dijelaskan dalam dalil-dalil bahwasanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin, tapi disyaratkan harus sesuai dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita kasih bagan, ya, masalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Siapa yang melihat Nabi SAW ketika masih hidup, ya,
jika melihat ya jika melihat ya dalam kondisi beriman dan wafat dalam kondisi beriman, maka orang ini disebut dengan sahabat. Ini adalah sahabi ya. Sahabi. Itu sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi dalam kondisi beriman dan dia meninggal dalam kondisi beriman ya, dalam kondisi beriman. Adapun jika dia melihat dalam kondisi tidak beriman, maka dia bukan sahabat. Banyak orang munafik ya, kemudian orang-orang apa namanya? Orang-orang kafir ya, orang-orang musyrikin ya, maka itu bukanlah sahabat ya. Ya. Jika dia hidup di zaman Nabi namun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mukhadram ya. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Nabi namun dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan mukhadram ya. Kemudian juga jika dia melihat dalam mimpi ya, maka datang dalam hadis, maka dia akan melihat Nabi secara nyata. Ya, ini dibawakan dalam suatu lafal, man ra'ani fil manami fasayarani ya. Maknanya man ra'ani fil manami fasayarani fi yaqظah. Maknanya seperti ini ya. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia akan melihat aku secara nyata ya. Dibawakan sebagian ulama bahwasanya ada sebagian orang yang mungkin melihat Nabi, dia belum ketemu langsung, tapi ketika dia sudah bermimpi ketemu Nabi, dia akan melihat Nabi secara nyata di zaman ketika Nabi SAW masih hidup ya. Maka dari sini ya kita tahu jika melihat Nabi dalam kondisi kafir, maka bukan sahabat. Demikian juga jika melihat Nabi beriman lalu murtad, ini juga ya, bukan sahabat. Ya. Kemudian juga jika beriman kepada Nabi namun tidak melihat Nabi, ini juga bukan sahabat. Sahabat syaratnya adalah ini namanya mukhadram, hidup di zaman Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat adalah jika melihat Nabi dalam kondisi beriman dan wafat dalam kondisi berimanlah mereka para sahabat yang diberi kemuliaan bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat Nabi adalah suatu kebanggaan, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kafir, orang munafik, orang musyrikin ya, ini contoh apa? Munafikun, munafik, musyrik, ahlul kitab ya, yang tidak beriman banyak, Yahudi, Nasara, ketemu dengan Nabi namun mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana jika melihat Nabi telah wafat? Tentunya yang pertama adalah melihat Nabi dalam mimpi. Melihat Nabi dalam mimpi ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi jujur ya, karena banyak orang juga yang bohong
bisa jadi dusta ya. Bisa jadi dusta ya, karena melihat Nabi menjadi barang dagangan. Sekarang orang melihat Nabi belum tentu benar, belum tentu jujur. Belum tentu jujur ya. Kalau ada orang suka bohong, ngaku melihat Nabi, kita nggak perlu membenarkan. Kita tahu dia suka bohong, tukang maksiat, nggak sikoh, belum tentu kita benarkan ya. Karena mengaku melihat Nabi dalam mimpi barang dagangan. Ketika dia mengaku, dan ini dosa besar, mengaku melihat suatu dalam mimpi berarti tidak melihat. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis dosa besar ya, dosa besar. Mengaku melihat Nabi padahal tidak melihat Nabi. Ingat ya, kalau dia dusta ini dosa besar. Ya. Dosa besar. Kemudian karena kalau dia cerita dia ketemu Nabi dalam mimpi, apalagi sering, akhirnya orang mengkultuskan dia. Ini orang spesial. Bagaimana selalu melihat Nabi dalam mimpinya ya. Tapi kita tidak boleh nuduh orang berdosa kecuali kita lihat kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia adalah orang jujur, maka kita benarkan saja, tidak perlu kita dustakan. Tapi jika dia jujur, ada dua kemungkinan. Yang pertama, sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Sifatnya sesuai dengan sifat Nabi, sifat-sifatnya tidak sesuai. Sifat-sifatnya sesuai dengan sifat Nabi, sifat-sifat tidak sesuai. Jika sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat Nabi, maka dia telah benar melihat Nabi. Berarti telah benar melihat Nabi. Jika tidak sesuai, berarti yang dilihat bukan Nabi. Ya. Sifat-sifat tidak sesuai, ya, yang dilihat bukan Nabi. Ya, tapi bisa jadi syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, ya, atau hanyalah khayalan yang ternyata itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat Nabi, maka telah benar dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah jika yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada konsekuensi hukum? Apakah ada konsekuensi hukum? Apakah ini yang akan kita bahas sekarang? Apakah ada konsekuensi hukum jika melihat Nabi ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya? Kalau sifat-sifat tidak sesuai, maka itu bukan Nabi. Contoh, seorang ngaku melihat ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Seperti saya dulu punya kawan, saya ketemu dengan Nabi. Terus saya bilang, gimana sifat-sifatnya? Dia bilang Nabi wajahnya bercahaya. Saya bilang, ada jenggotnya? Enggak ada, dagunya bersih. Saya bilang, itu bukan Nabi. Nabi tidak demikian. Nabi berjenggot. Nabi berjenggot dan jenggot Nabi panjang. Berarti yang kau lihat bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh, ini pernah saya hadapi kawan saya seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang pernah ngaku ketemu Nabi dalam mimpi, Nabi kelihatan putih semua, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Itu bukan Nabi. Nabi SAW tidak ubanan, ya, hanya berapa 20 helai atau berapa, bukan rambutnya semua putih. Tidak, Rasulullah SAW tidak demikian. Berarti yang kau lihat bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang pernah saya dapati sebagian orang mimpi, kita tidak bilang dia bohong, memang dia mimpi benar, ya. Tapi kita bilang itu yang kulihat bukan Nabi. Seperti ada seorang kawan yang bercerita dia ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, tapi dia kaget. Dia ketemu dengan Nabi, Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung sambil ngerokokan. Saya bilang itu bukan Nabi, Nabi masa ngerokokan ya? Itu semua adalah ada yang bilang itu Nabi dalam mimpinya, dia tidak bohong, tapi itu bukan Nabi yang kau lihat. Ya, itu bukan Nabi yang kau lihat. Bisa jadi setan ngaku-ngaku sebagai Nabi atau sekedar bunga mimpi. Ya. Taib. Ini melihat Nabi dalam mimpi. Kondisi kedua, melihat Nabi di alamnya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar. Ya, kondisi sadar, ya. Ini yang benar tidak mungkin terjadi. Yang benar ini tidak mungkin terjadi.
Kalau itu nabi tidak mungkin terjadi. Kalau itu syaitan mungkin. Karena ya kata Ibnu Hajar melazimkan seseorang menjadi sahabat. Jadi sahabat, dan inilah yang kemudian diakui oleh banyak orang ya, bahwasanya mereka melihat Nabi secara langsung ya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, bukan hanya sekedar mimpi, bahkan di alam nyata melihat Nabi secara langsung. Seperti sebagian thariqat ya, thariqat Tijaniyah, thariqat Rifaiyah ya. Sebutkan nanti akan saya bacakan. Bagaimana mengaku gurunya, pimpinan thariqatnya bertemu langsung dengan Nabi, mungkin diskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan Nabi keluar dari kuburannya kemudian jabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung, bukan hanya sekedar mimpi. Seperti ada seorang di Kalimantan bilang Nabi keluar dari kuburannya kemudian langsung ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan sekedar ruh yang keluar, bahkan jasad Nabi, karena kuburannya goyang-goyang, keluar ruh enggak perlu kuburannya goyang-goyang, ini langsung jasadnya keluar, kuburannya goyang-goyang kemudian keluar dari kuburan. Atau seperti seorang Habib yang mengatakan Nabi keluar lagi jenguk Habib yang lain, dan ini khurafat banyak. Ini banyak khurafat seputar ini. Ya, banyak khurafat. Banyak khurafat ya. Banyak khurafat seputar ini ya. Saya contohkan seperti tadi. Nabi keluar dari kuburan, Nabi kunjungi Habib, kunjungi seorang Habib. Seorang Habib di Yaman. Di alam nyata, bukan dalam mimpi, alam nyata ya. Sehingga ketika ada orang datang ingin menjenguk kuburan Nabi, maka Fatimah hadang, kamu mau kemana? Saya mau mengunjungi ziarah makam bapakmu. Enggak ada, bapakku lagi enggak ada di kuburan. Lupanya lagi keluar sedang jenguk Habib yang lain. Khurafat. Orang pergi ke kuburan Nabi, orang kuburannya lagi tidak ada, Nabi lagi tidak ada, lagi sedang pergi keluar dari kuburan. Atau seperti yang Imam Syaukani ingatkan bahwasanya keyakinan ya, Nabi ikut acara Maulid. Ya. Tentu tidak semua orang melakukan Maulid punya keyakinan seperti ini, tidak. Tapi sebagian mereka meyakini bahwasanya Nabi hadir. Mungkin mereka tidak lihat, tapi mereka hadir. Bahkan sebagian ngaku melihat. Ya. Tapi mereka meyakini Nabi hadir, makanya mereka berdiri menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan tala al-badru alaini. Itu Nabi keluar dari kuburan tentunya ya. Sehingga hadir acara mereka. Atau seperti sebagian thariqah ya. Sebagian thariqat ya, yang mursyidnya selalu ketemu Nabi di alam nyata dalam kondisi sadar ya. Jadi ini tentu tidak mungkin ya. Taib, sederhana kalau kita mengatakan bahwasanya Nabi bisa keluar dari kuburan, bisa ketemu dengan orang masih hidup, maka buat apa para sahabat menangis ketika Nabi SAW meninggal dunia? Seharusnya tidak usah menangis, toh Nabi bisa keluar dari kuburannya. Enggak usah sedih, kan bisa ketemu dengan Nabi SAW. Buat apa Fatimah radhiyallahu anha kemudian sedih sampai meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Nabi? Di antara sebabnya karena dia bersedih, sedih dengan bapaknya yang telah meninggal dunia. Seandainya Nabi bisa keluar dari kuburan, ketemu, ngobrol-ngobrol, ngapain Fatimah bersedih? Terus ngapain Nabi tidak datang kepada istri-istrinya? Nabi tidak datang kepada Aisyah, tidak datang kepada Ummu Salamah. Banyak istri Nabi tinggalkan 9 istri. Tidak ada satu pun yang Nabi kunjungi. Nabi meninggalkan sahabat yang banyak. Tidak ada seorang pun yang Nabi kunjungi. Abu Bakar, tidak juga Umar, tidak juga Uthman, tidak juga Ali. Tidak ada. Nabi tidak pernah jenguk putrinya Fatimah. Kemudian tahu-tahu di tahun sekarang jenguk seorang Habib di Yaman sampai kuburannya kosong. Yang benar saja ya. Enggak. Ya, apalagi nih katanya Nabi ketemu dengan mursyid thariqah, diskusi sama Nabi. Ya akhi, para sahabat mengalami banyak kejadian. Lihat bagaimana konflik yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali. Kenapa tidak datang pada Nabi diskusi? Kenapa Nabi tidak keluar untuk memecahkan masalah tersebut? Ya. Kenapa? Banyak permasalahan mereka tidak pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ini adalah hal yang yang lebih menakjubkan dari konsekuensi kalau Nabi bisa keluar dan bisa ngobrol, maka akan bisa timbul hukum-hukum baru. Orangnya akan jadi sahabat, dia bisa meriwayatkan hadis langsung dari Nabi SAW. Benar. Nabi ngomong berarti hadis. Sangat logis kalau Nabi keluar, Nabi bisa ngomong, kemudian terjadi obrolan, maka muncul hadis baru dong. Jelas dong, hadis kan jelas. Nah, hadis adalah periwayatan dari Nabi SAW. Nabi keluar dari kuburan ngobrol, jadi hadis-hadis baru. Kalau begitu ceritanya, syariat tidak pernah sempurna. Ini kesimpulan di antaranya, kalau begini ceritanya, syariat tidak akan pernah sempurna. Tidak pernah sempurna. Karena masih ada hadis-hadis baru. Hadis baru. Masih ada hadis-hadis baru. Tapi inilah cara-cara orang sufi dalam membahas masalah, dalam berdalil. Bukan hanya berdalil ketemu dengan Nabi di mimpi, bahkan dalam kondisi nyata. Nah, kita akan bahas tentang ini, bagaimana jika seorang bermimpi setelah Nabi wafat, dia ketemu Nabi dengan sifat-sifat yang sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Secara fisik, secara rambut. Apakah ada konsekuensi hukum di balik ini? Kita akan bacakan setelah ini. Tolong difoto. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para ulama Syafi'iyah telah menjelaskan bahwasanya jika bertemu dengan Nabi dengan sifat-sifatnya yang benar-benar sifat-sifat Nabi, itu pun tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, annahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fil manami faqad ra'ahu haqqan. Siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa meniru bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la yu'malu bima yasma'uhu ar-ra'i minhu fil manam. Akan tapi orang yang bermimpi tidak boleh mengamalkan apa yang dia dengar dalam mimpinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yata'allaqu bil ahkam, yang berkaitan dengan hukum-hukum, enggak boleh. Kenapa? Karena konsekuensinya berarti syariat belum sempurna. Ya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, li adami dhabtir ra'i, karena orang yang melihat dia bukan perawi yang dhabit yang bisa menangkap dengan baik, ya. Bukan karena kita ragukan, la li syakki fi ru'ya, bukan karena kita ragu dia lihat Nabi. Dia lihat Nabi benar, tapi dia tidak bisa menjadi seorang perawi. Kenapa? Karena fa innal khabara la yuqbalu illa min dhabitin mukallaf wan na'im bi khilafihi. Karena riwayat tidak bisa diterima kecuali dari seorang yang dhabit, yang bisa menangkap benar-benar apa yang dia dengar. Ya, adapun orang yang mimpi tidak seperti itu. Orang mimpi dia di alam tertentu, alam sendiri, alam berbeda. Ya, ini di antara penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya seorang yang bermimpi tidak bisa mengambil hukum dari apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang perawi, karena kondisi tidur tidak sama dengan kondisi sadar. Kondisi tidur bercampur dengan macam-macam, berbeda dengan kondisi sadar. Tapi Imam Nawawi rahimahullah juga berkata tadi dalam Rawdatul Talibin, ya. Dalam bukunya yang lain, dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia berkata, "Law kanat lailatu 30 min Sya'ban wa lam yara an-nasu al-hilala fara'a insanun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala lahu lailatu awwalu Ramadan lam yasih as-shaum bi hadzal manam la li sahabil manam wa li ghairihi." Kalau seandainya malam ke-30 Sya'ban kemudian orang-orang tidak melihat hilal. Ini sudah malam ke-30. Sya'ban sudah malam ke-30, ternyata hilal tidak lihat, berarti besok masih bulan Sya'ban, hari ke-30. Malamnya ketika matahari terbenam enggak ada yang lihat hilal. Tiba-tiba ada seorang bermimpi, dalam mimpinya dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Ini malam sudah malam Ramadan." Ya. Maka besok tidak boleh berpuasa. Kata Nawawi, tetap besok tidak boleh. Besok tetap dianggap Sya'ban. Tetap dianggap Sya'ban, tidak boleh dia berdalil dengan saya mimpi kok ketemu Nabi. Nabi bilang malam ini 1 Ramadan. Ya. Kata Imam Nawawi, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh bagi orang yang bermimpi tersebut, dan juga tidak boleh diamalkan bagi selain orang yang bermimpi tersebut. Dzakarul Qadhi Husain fil Fatawa wa akharun min ashabina. Dan ini fatwa disebutkan oleh Al-Qadhi Husain, demikian disebutkan oleh para sahabat, ashabina, maksudnya para ulama Syafi'iyah. Wa naqala Al-Qadhi Iyad al-ijma' alaih. Bahkan Al-Qadhi Iyad menukil inilah ijma'. Ijma' ulama tidak boleh mengamalkan apa yang didengar dari Nabi dalam mimpinya. Kenapa? Waqad qarartuhu bidalailihi fi awal syahri sahih Muslim wa mukhtasaruhu anna syartar rawi wal mukhbir wa syahid an yakuna mutayaqqidhan. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan dengan dalil-dalilnya di awal syarah dari sahih Muslim, dan intinya bahwasanya syarat seorang perawi agar diterima atau al-mukhbir yang menghabarkan atau asyahid yang menyaksikan,
Dia dalam kondisi harus sadar ya, ketika halat tahammul, mutayaqidzan halat tahammul, ketika dia sedang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mujma'un alaihi, dan ini ijma'. Wa ma'lumun anna an-naum la tayaqqudhu fihi, dan kita ketahui namanya orang tidur bukan sedang sadar. Wala dhabta, dan tidak ada dhabt, tidak ada penangkapan yang kuat. Faturikal amalu bihadzal manam, maka tidak diamalkan mimpi tersebut li ikhtilali dhabtir rawi la li syakki fi ru'yah, karena sang perawi tidak memenuhi persyaratan dalam meriwayatkan hadis, bukan karena kita ragu tentang mimpinya. Kemudian beliau juga berkata, fa naqalu ittifaqa ala annahu la yughayyiru bisababi ma yarahu an-na'im ma taqarrara fi syara'. Perhatikan sini kata Imam Nawawi. Mereka para ulama telah menukilkan ittifaq, kesepakatan Nawawi, ulama mazhab Syafi'iyah, bahwasanya syariat tidak boleh dirubah gara-gara apa yang dilihat oleh seorang yang mimpi dalam mimpinya. Ya. Dan ini tidak bertentangan, kata beliau, walaysa hadzal ladzi dzakarnahu mukhalifan liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manfaqat ra'ani fa inna ma'na al-hadits anna ru'yatahu sahihatun wa laysat min alghathil ahlam wa talbisi syaitan, walakin la yajuz itsbatu hukmin syar'in bihi li'anna halatan naum laysa halata dhabtin wa tahqiq. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi sungguh dia melihat aku, karena hadis maknanya bahwasanya penglihatannya kepada Nabi adalah penglihatan yang benar, bukan dari mimpi yang tidak benar, bukan dari tipuan syaitan. Tetapi tidak boleh menimbulkan hukum syar'i, ya. Tidak boleh menimbulkan hukum syar'i karena kondisi tidur tidak sama dengan kondisi yang sadar, ya. Ini ijma ittifaq, karena tidak boleh dia menukil sesuatu yang merubah syariat, ya. Ini beliau sebutkan dalam Al-Minhaj, ya, syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pernah berkata, juga ulama besar di mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Asnal Matalib, wa ru'yatuhu fin naumi haqqun, melihat Nabi dalam mimpi itu benar. Fa inna syaitan la yatamatsalu bihi, karena syaitan tidak bisa meniru Nabi. Kama tsabata dzalika fi sahihain, sebagaimana sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wala yu'malu biha, akan tapi tidak bisa diamalkan. Fima yata'allaqu bil ahkam, yang berkaitan dengan hukum-hukum tidak bisa diamalkan. Li adami dhabtin naim la li syakki fi ru'yatihi, karena orang yang tidur tidak seperti orang yang sadar, tidak memenuhi persyaratan dhabtur rawi, yaitu seorang perawi punya syarat-syarat. Inilah yang berkaitan dengan mimpi. Oleh karena jika seorang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kemuliaan bagi dia, anugerah dia bertemu Nabi dalam mimpi. Tapi kalau Nabi misalnya menyuruh dia untuk melakukan kebajikan, maka dia senang, lakukanlah. Nabi misalnya suruh dia salat malam, Nabi suruh dia berbakti kepada orang tua, ya. Tetapi kalau Nabi menyuruh dia melakukan sesuatu yang merubah hukum syar'i atau bertentangan dengan syariat Nabi, maka tidak boleh diikuti, ya. Ya, tidak boleh diikuti. Contoh tadi Imam Nawawi mencontohkan seperti Nabi mengatakan kalau dia bertemu dalam mimpi ketemu Nabi mengatakan malam ini 1 Ramadan. Padahal hadis-hadis menunjukkan Nabi menyuruh melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, maka jangan anggap 1 Ramadan. Genapkan Sya'ban 30 hari. Nah, dalam kondisi ini, perhatikan, syariat yang disampaikan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, ya, fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kata Nabi, kalau kalian tidak lihat hilal pada malam 30 Sya'ban, maka genapkanlah Sya'ban 30 hari. Ini Nabi ucapkan ketika Nabi masih hidup, dan didengar oleh para sahabat dan mereka dalam kondisi sadar. Perhatikan. Kemudian ternyata ada seorang dalam kondisi mimpi, ketemu Nabi bilang malam ini 1 Ramadan. Bertentangan antara ini dan ini. Mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti yang ini. Kali ini jelas Nabi menyampaikannya dalam kondisi Nabi masih hidup dan disampaikan oleh perawi yang mereka sadar mendengarnya. Adapun yang ini disampaikan oleh Nabi dalam kondisi mimpi dan orang tersebut dalam kondisi tidur, tentu tidak sama antara ini dengan ini. Ini lebih tegas. Oleh karena syariat tidak pernah mengkaitkan hukum dengan mimpi. Kecuali mimpinya para nabi lain cerita. Kita bukan nabi, ya. Kita bukan para nabi, ya. Perlu saya ingatkan bahwasanya meskipun syaitan tidak bisa meniru nabi, tapi syaitan bisa ngaku-ngaku sebagai nabi. Syaitan bisa ngaku-ngaku sebagai nabi, ya. Oleh karenanya sebagian orang ketika bermimpi ketemu nabi ternyata sifatnya tidak sesuai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya tadi Ibnu Sirin berkata, idza ra'ahu fi suratihi, kalau dia melihat Nabi dalam bentuknya, maka itu dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika tidak sesuai,
Ya, dia mengatakan lam tarahu, sungguhnya kau tidak melihat Nabi karena sifat yang kau lihat bukan seperti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga dijelaskan oleh Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, kemudian dia menukil perkataan Ibnu Rushd bahwasanya Nabi sallallahu orang yang dikatakan melihat Nabi harus sesuai dengan sifat Nabi. Kalau tidak sesuai dengan sifat Nabi berarti dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi saya akan bacakan beberapa atau menyampaikan beberapa khurafat tentang seputar bertemu Nabi dalam mimpi. Di antara khurafat-khurafat tersebut, sebagaimana dulu pernah ramai tentang kisah atau surat yang tersebar, saya juga dapatkan surat wasiat dari penjaga kuburan Nabi yang bernama Syekh Ahmad. Ya, sempat heboh waktu itu, ya sampai sempat orang-orang bahkan waktu saya ke pom bensin, tukang penjual bensin juga sebarin, ya, karena waktu itu ada ancaman. Barang siapa yang menyebarkan sekian-sekian maka akan masuk surga dan macam-macam. Yang tidak sebarkan akan celaka. Orang ketakutan. Sehingga orang fotokopi sebarin. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada medsos ya. Sehingga orang fotokopi sebarin. Apa isi wasiat tersebut? Katanya dari Ahmad Khadim Al-Haram An-Nabawi, dari Ahmad ya. Syekh Ahmad dia mengatakan, aku pernah tidak tidur baca Al-Quran dan setelah baca Asmaul Husna aku bersiap untuk tidur. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah. Dalam sebagian riwayat dikatakan dia melihat Nabi dalam mimpi. Dalam sebagian riwayat dia melihat Nabi sebelum tidur. Berarti dalam kondisi alam nyata, dalam kondisi sadar. Karena dia mengatakan, seketika aku bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW yang telah membawa ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum yang mulia. Kemudian beliau berkata, dia melihat Nabi dalam kondisi sadar. Nabi berkata, wahai Syekh Ahmad, aku mengatakan, iya ya Rasulullah. Wahai orang termulia di antara makhluk Allah. Beliau berkata kepadaku, aku sangat malu atas perbuatan buruk manusia itu. Sehingga aku tidak dapat menghadap Tuhanku dan para malaikat. Karena dari hari Jumat ke Jumat yang lain telah meninggal dunia sekitar 160.000 jiwa dengan tidak memeluk agama Islam. Ini ya, Nabi kenapa harus malu? Nabi sudah menyampaikan, Nabi mulia. Dia bilang, aku tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tidak bertemu dengan malaikat. Ini khurafat semuanya. Kalau dia ketemu itu bukan Nabi, itu syaitan yang menjelma menjadi Nabi. Maka disebutkan Nabi berkata, barang siapa yang menulisnya sedang ia fakir, maka Allah akan buat dia kaya. Siapa yang menulis wasiat ini jadi kaya. Kalau dia berutang maka akan lunas. Kalau dia berdosa maka Allah mengampuninya. Hanya tulis wasiat ini, sebarin, diampuni dosa-dosa. Barang siapa yang tidak menulisnya, ya maka hitamlah mukanya di dunia akhirat. Gimana? Ini syariat baru. Ini wasiat harus disebarkan. Kalau enggak disebarkan, muka menjadi hitam di dunia dan akhirat. Masuk neraka ya gampangannya. Ini ngawur dan sempat rame. Dan sebagian orang Indonesia percaya karena mereka mungkin jarang ngaji. Zaman dulu tidak seperti sekarang. Zaman sekarang alhamdulillah ilmu tersebar di mana-mana. Zaman dahulu orang tidak ngerti, jarang ngaji, dapat begitu ketakutan. Wah, ini kalau enggak disebarin bakalan ciloko ya. Kalau sebarin dapat keberuntungan ya, daripada ya spekulasi, akhirnya fotokopi 100 bagi-bagi ya. Takut kalau enggak difotokopi, enggak dibagi, maka akan celaka. Ini contoh khurafat yang sempat ramai kemudian hilang begitu saja. Ya, dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz karena ramai bukan cuma tingkat Indonesia, satu dunia. Ramai dengan surat wasiat Syekh Ahmad Khadim Al-Haramain, Al-Haram Nabawi. Kemudian khurafat yang kedua adalah khurafat Ibnu Arabi, ya. Tokoh sufi yang wafat pada tahun 638 Hijriah, ya abad ke-7. Ya. Dia punya buku judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam ya satu jilid ya. Wallahu alam, saya kalau tidak salah sekitar 200 halaman ya, Fususul Hikam ini. Di internet banyak, tinggal di-download ya. Fususul Hikam ya. Dia menyebutkan ya, kenapa dia tulis buku ini? Dia mengatakan, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubasyaratin urituha fil ashr al-akhir min Muharram sanah 27 wa 600 bi mahrusati Damashq. Kata dia, aku melihat dalam mimpiku pada tanggal 10 Muharram tahun 627 di Damaskus. Wa biyadihi sallallahu alaihi wasallam kitab. Dalam mimpi aku melihat Nabi bawa sebuah kitab. Faqala li hadza kitab Fususul Hikam. Kata Nabi, wahai Ibnu Arabi, ini kitab Fususul Hikam nih. Khudhu wa khruj bihi ilan nas. Ambil dan keluarkan kepada manusia. Yantafi'una bihi, orang akan mengambil manfaat dari buku ini.
Faqultu as-sam'u wa ta'ah lillahi wa li rasuli. Aku katakan mendengar dan taat untuk Allah dan Rasulnya. Ulil amri minna kama umirna, dan taat kepada pemimpin sebagaimana kita diperintahkan. Fa haqqaqtul umniyata, aku pun mewujudkan angan-anganku, wa akhlastun niyyah, aku ikhlaskan niatku, wa jarattul qasda, dan aku tuluskan tekadku, wal himmah ila ibrazi hadzal kitab kama haddahu li, aku keluarkan buku ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa ada tambahan, tanpa ada kurangan. Jadi ternyata dibilang ini kitab 200 halaman ini semua dari Nabi. Maka kemudian dia keluarkan dan dicetak sekarang kitab Fusul Hikam. Khurafatnya ini dari Nabi, ketemu dalam mimpi Nabi bawa buku ini kasih dia. Timbul pertanyaan dia. 200 halaman itu banyak. Berarti mimpinya lama, mimpinya dia baca buku tersebut. Bagaimana dia bisa hafal? 200 halaman kan banyak, 200 halaman. Begini, semua sabda Nabi. Bayangkan, sabda Nabi, buku sabda Nabi. Kemudian dia tulis, kata dia, saya tulis sebagaimana yang Nabi sebutkan tanpa saya tambah, tanpa saya kurangi. Ibnu Arabi ini, Al-Kadzdzab ya. Sang pendusta yang mengaku Allah bersatu dengan dia, yang mengaku Allah bersatu dengan makhluknya. Yang mendakwahkan wahdatul wujud ya. Apa isi kitab Fusul Hikam? Dalam kitab Fusul Hikam disebutkan Fir'aun meninggal dalam kondisi beriman. Ya, Fir'aun masuk surga. Ya. Dalam kitab Fusul Hikam disebutkan perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, itu adalah benar. Karena makhluk adalah Tuhan, Tuhan adalah makhluk. Subhanallah, bagaimana Nabi mengajarkan Fir'aun masuk surga. Sebenarnya dalam Al-Quran Fir'aun dicela habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tokoh dicela seperti Fir'aun dalam Al-Quran. Kemudian dalam Fusul Hikam Fir'aun meninggal beriman masuk surga. Menakjubkan ya. Dalilnya apa? Mimpi. Mimpi ketemu Nabi. Nabi ini khurafat bohong gimana 200 halaman? Dia mau hafal bagaimana? Memang dia baca dalam mimpi, kemudian dia hafal, kemudian dia bangun, dia tulis 200 halaman. Khurafat ya. Demikian juga sebagian orang ngaku-ngaku bahwasanya dia mengetahui hadis sahih atau dhaif dengan mimpi. Ketika ada hadis dia bingung, dia bilang saya mimpi dulu ketemu Nabi, saya tanya sama Nabi. Ini hadisnya dhaif atau sahih? Ya subhanallah, para ulama dahulu, ulama jarh wa ta'dil, Imam Bukhari setengah mati bersafar sampai belasan ribu kilo, bertemu dengan 1000 lebih guru untuk mencari hadis, untuk bahkan untuk meletakkan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mandi dan salat istikharah. Kemudian ini cuma mimpi, oh sahih, mimpi dhaif. Ini dari mana seperti ini? Para ulama setengah mati mereka meneliti hadis. Ulama Syafi'iyah banyak. Ibnu Hajar apa pernah mensahihkan hadis dengan mimpi? Ibnul Mulaqin gurunya apa pernah mensahihkan hadis dengan mimpi? Muridnya Al-Iraqi apakah pernah mensahihkan dan dhaifkan hadis dengan mimpi? Enggak ada. Mau mensahihkan dhaif mimpi, lihat mimpi dulu, ketemu Nabi mau tanya sama Nabi, sahih atau dhaif? Kalau gitu buat apa belajar ilmu hadis? Kalau gitu buat apa belajar ilmu jarh wa ta'dil? Ya akhi, khurafat. Yang benar aja ya. Buat apa Imam Bukhari kemudian bersafar sampai belasan ribu kilo, berguru dengan 1000 lebih guru ya. Buat apa sahabat yang kemudian datang, Jabir bin Abdullah, kemudian mendengar suatu hadis, dia pingin cek, dia bersafar sebulan menuju Abdullah bin Unais kalau tidak salah sahabat yang lain. Dia bersafar untuk ngecek, benarkah gua dengar dari Nabi atau tidak? Bersafar setengah mati. Sebulan perjalanan untuk ngecek hadis ini benar kau dengar atau tidak. Ya, nah ini sahabat Jabir bin Abdullah ngecek aja harus pergi ke rawi yang mendengar langsung dari Nabi. Bukan tidur sebentar, saya mau tanya Nabi dulu dalam mimpi. Ini benar enggak ya Rasulullah kau sampaikan hadis ini? Ini datang seorang zaman sekarang bilang hadis sahih atau tidak dengan mimpi. Ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jadi mimpi, ya, saya ingatkan bahwasanya mimpi ya sebagai namanya tidak bisa diambilkan sebagai hukum ya. Sebagai contoh ada seorang dahulu ya yang sudah meninggal dunia, dia bermimpi bahwasanya dia ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi suruh singgah atau suruh masuk ke rumah bersama dia. Terus dia bilang saya masih mau berdakwah, intinya Nabi mengatakan kau akan kumpul dengan kami, itu akan meninggal sebelum usiamu 40 tahun. Sebelum usiamu 40 tahun. Itu sempat heboh waktu itu ya, karena dia menceritakan mimpinya. Kita tidak bilang dia bohong, enggak. Ini mungkin benar dia ketemu, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ternyata orang ini meninggal dunia ketika umurnya lebih dari 40 tahun. Kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah umurnya 41 tahun. Tidak sesuai, berarti kalau kita bilang mimpi dijadikan dalil pasti, berarti Nabi bohong. Nabi bilang kau akan bertemu dengan kami, kau akan gabung dengan kami, kau akan meninggal dunia sebelum umur 40 tahun.
Dan dia sempat gembar-gemborkan hal tersebut bahwasanya umur saya sekarang sudah 30 sekian, 37, 38 dan Nabi mengatakan saya akan bertemu dengan Nabi kurang dari 40 tahun. Namun kenyataannya mimpi tersebut meleset. Ya. Dalam hitungan Masehi dia meninggal setelah umur 40 tahun. Dalam hitungan Hijriah dia meninggal setelah umur 41 tahun. Nah, kalau begini kasusnya kita bilang apa? Nabi yang salah atau mimpinya yang salah? Kita tidak bilang dia berdosa, kita bilang mungkin dia ketemu dengan Nabi dalam mimpi, tetapi sekali lagi ini membuktikan bahwasanya mimpi ketemu Nabi tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Karena kalau kita bilang berarti Nabi benar-benar ngomong, berarti Nabi bohong. Nabi bilang kau akan mati sebelum umur 40, ternyata dia meninggal setelah umur 40. Ini contoh saja bahwasanya namanya mimpi itu bukanlah hujjah ya. Taib, berkaitan dengan mimpi, sekali lagi kita katakan bahwasanya saya tulis di halaman 452 kesimpulan berkaitan dengan mimpi ketemu dengan Nabi. Saya bacakan. Kesimpulan dalam masalah mimpi bertemu dengan Nabi adalah sebagai berikut. A. Jika ada seorang mengaku bermimpi bertemu Nabi, maka tidak perlu kita dustakan. Perhatikan, tidak perlu kita dustakan. Apalagi jika ia tidak dikenal sebagai pendusta. Kita bilang mungkin saja. Berbeda jika halnya yang mengaku tersebut adalah orang yang sering terkenal senang dusta. Maka tidak usah kita benarkan. Oh, suka dusta. Omongannya enggak benar, ngomong A, ngomong B, ngomong C. Mimpi ketemu Nabi tiap hari kita enggak usah percaya ya. Karena dia memang suka dusta. Kalau orang itu jujur, terkenal jujur, enggak pernah dusta, enggak pernah pelin-pelan, kita bilang ya mungkin benar, enggak perlu kita dustakan. Taib. Yang kedua, jika yang dilihatnya dalam mimpi memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita benarkan mimpinya tersebut. Berarti benar-benar dilihat Nabi. C. Jika ternyata dalam mimpi tersebut Nabi memerintahkan untuk melakukan hal-hal kebaikan dan menjauhi larangan-larangan, maka itu merupakan tanda baik. Dan mimpi tersebut sebagai penyemangat untuk bertakwa dan beramal soleh. Berikutnya D. Jika ternyata dalam mimpi tersebut Nabi mengajarkan hukum-hukum baru dalam Islam berupa amalan-amalan ibadah baru, maka tentu tidak dapat dijadikan pegangan. Dan kemungkinan yang dilihatnya bukanlah Nabi, tapi setan yang mengaku sebagai Nabi. Karena pada saat Nabi meninggal dunia, agama ini telah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kalian pada hari ini. Jika ternyata masih ada syariat-syariat yang akan menyusul melalui mimpi, maka terbatalkanlah ayat tersebut. Makanya seperti orang mengatakan ini ada hadis kopi, dapatnya dari mimpi ya. Ini berarti baru dong. Berarti agama dulu belum sempurna. Di zaman Nabi masih hidup enggak ada hadis ini. Hadis ini baru muncul setelah Nabi meninggal, kemudian ada yang mimpi, kemudian kita bilang ini syariat. Berarti dulu tidak sempurna dong. Membatalkan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Kalau kita bilang mimpi bisa bikin hukum baru, amalan baru, maka ini syariat berarti batal. Agama tidak sempurna berarti. Jika ternyata dalam mimpi tersebut Nabi juga menyuruh untuk mengkhususkan suatu hukum syariat yang umum atau memansuhkan suatu hukum syariat, maka ini juga menunjukkan apa yang dilihatnya bukan Nabi karena melazimkan syariat Allah saat meninggalnya Nabi belum sempurna. Buktinya Nabi mengkhususkan, Nabi memansuhkan setelah itu dalam mimpi. Ini berarti tidak benar. Jika ternyata Nabi mengabarkan tentang kenyataan yang ada atau tentang masa depan dalam mimpi, maka tidak dapat secara otomatis kita benarkan. Ya, sebagaimana penjelasan ulama bahwa mimpi Nabi hanya sebatas istiqnas penguat dan bukan satu kepastian. Terlebih lagi jika Nabi menyampaikan tentang masa depan. Seperti katakan tadi seperti kisah seorang Habib yang bermimpi Nabi mengatakan dia akan meninggal sebelum 40 tahun, ternyata beliau meninggal setelah 40 tahun ya. Jadi tidak kemudian mimpi Nabi kemudian menjadi sesuatu yang kepastian. Taib. Berikutnya yang lebih parah daripada sekedar ngaku-ngaku mimpi Nabi, bertemu dengan Nabi ternyata tidak benar. Ini ngaku-ngaku melihat Nabi dalam kondisi sadar, ya. Dan ini juga fenomena ya yang tersebar di sebagian masyarakat. Di antaranya seperti ada seorang yang ngaku, ya, dia ketemu Nabi dalam kondisi sadar, ya. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah tentang orang-orang yang mengaku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Hajar, "Wa hadza muskilun jiddan." Ini sangat muskil kalau benar-benar dia ketemu Nabi. Walau humila ala zahiri, kalau ini benar-benar dia ketemu Nabi, lakana haula'i sahabah. Kalau begitu mereka adalah sahabat, ya. Wala amkana baqa'u sahaba ila yaumil qiyamah. Kalau gitu sahabat akan muncul terus sampai hari kiamat. Ya. Baik.
seperti ada seorang yang ngaku bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kuburan, kuburannya bergoyang-goyang, kemudian dia keluar, Nabi keluar kemudian mencium lututnya, ya. Mencium lututnya. Ini adalah suatu khurafat, ya. Bagaimana kemudian kuburan bergoyang-goyang, ya. Itu zaman modern, ada CCTV, ada satpam, ada askar di situ banyak. Ya. Kalau dia bilang ruh Nabi keluar, ya mungkin. Dia bilang kuburan goyang-goyang berarti jasad Nabi keluar. Goyang-goyang kemudian Nabi keluar. Keluar. Terus kemudian mencium lutut dia. Ya akhi, Nabi kita mulia. Masa Nabi cium lutut? Orang ini siapa? Ini penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, orang menghina Nabi. Bagaimana Nabi cium lutut dia? Dia memang siapa? Nabi cium lutut dia. Di alam semesta ini adakah orang yang dicium lututnya oleh Nabi kecuali dia ini? Ini penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Nabi keluar cium lutut dia? Tapi demikian orang-orang. Mau diapain? Dibela mati-matian. Kalau dia bilang Nabi keluar, dia cium lutut Nabi, kebalikannya, oke lah, kita bilang ya mungkin dia ketemu siapa. Ini dia bilang Nabi cium lutut dia. Dengan bangganya bilang Nabi keluar cium lutut saya. Ini penghinaan terhadap Nabi, terhadap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang siapa sampai kemudian Nabi cium lutut dia? Ya akhi, subhanallah. Abu Bakar saja tidak pernah Nabi cium lutut Abu Bakar. Umar Nabi tidak pernah cium lutut Umar. Ini orang kemudian entah solehnya seperti apa, kemudian lututnya dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam ceramah tersebut dia sempat ngomongkan kata-kata yang agak porno, ya. Kemudian Nabi cium lutut dia. Tapi demikian kasihan banyak orang Indonesia yang tidak ngerti, taklid buta, bela mati-matian. Orang seperti ini harusnya bukan dibela, ya. Dicela karena dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, ya, mengaku ketemu Nabi langsung dalam kondisinya seperti Ahmad Tijani, ya. Ahmad Tijani, ya, juga Thariqah Tijaniyah mereka mengaku bahwasanya guru mereka Ahmad Tijani sering bertemu dengan Nabi dan bercengkerama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengakuan sebagian mereka, ya. Mereka berkata, wa mimma li sayyidina radhiyallahu anhu minal karamat al-ma'thurah wal manaqib al-masyhurah ru'yatuhu ijtima'uhu bi sayyidil anam alaihi salatu wasallam fi halil yaqdhah wal musyafahati la fi halil manam. Di antara karamat dari pemimpin kami, di antara manaqibnya yang masyhur, di mana dia melihat Nabi langsung dan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar, wal musyafahah, dan ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam kondisi tidur, ya. Ini juga adalah tidak benar, ya. Ini sudah diingkari oleh banyak ulama hal tersebut karena ini adalah khurafat, ya. Seperti diingkari oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, diingkari oleh Dzahabi, ya. Diingkari oleh As-Sakhawi, Ibnu Katsir, ya. Saya sebutkan semua dalam buku saya, nanti bisa dibaca sendiri saya sudah nukil semuanya. Saya rasa sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.